Ini lurnya udah bisa saya ambil ya? Bisa. Coba mau kan? What's up YouTube, selamat datang di channel Srekisma. Kembali lagi dengan saya Bayor Nyana. Kita sekarang kali ini berada di workshopnya sebuah lure maker, seorang lure maker yang sudah famous sebenarnya di Bali, tapi lebih famous di luar. Karena yang bersangkutan lebih sering ngirim produknya ke luar negeri. Saya pun mesen lure-nya indennya lama sekali. Jadi ini kita sudah berada di daerah Bilangan Sukawati, Kabupaten Gianyar ya, langsung di workshopnya Bli Suwardike, lure maker dari Indiga Lure. Buat teman-teman yang suka main shore jigging, casting maupun popping, pasti beberapa sudah hafal ya dengan kualitas dari Indiga Lure. Nah kebetulan saya ada order beberapa lure dari Bli Suwardike. Kali ini bersempatan untuk ambil. Kebetulan lure-nya udah selesai, jadi dikabarin sama Bli Suwardike lure-nya sudah ready untuk diambil. Dan ini spesialnya dalam arti adalah Bli Suwardike dia menyempatkan untuk garap lure pesanan saya di sela-sela orderannya dia yang sangat banyak sekali. Sebelum lure saya yang hanya 4 biji ini dibikin, Bli Suwardike dia ada finishing sekitar 100 biji lure untuk dikirim ke Australia. Dan setelah lure saya ini finish, Bli Suwardike lagi garap kurang lebih 400 lure pesanan dari luar. Banyak sekali. Tadi di bawah saya juga lihat beberapa lure sedang proses amplas ya. Nanti detailnya tentang proses detail sekilas tentang proses pembuatan lure-nya akan saya tampilkan ya. Sekarang kita masuk ke ruang khusus opnam. Ruang khusus untuk resin dari lure-nya. Proses finishingnya akan ada di sini. Bli Suwardike udah ada di dalam. Yuk kita masuk aja. Halo. Nah ini dia Bli Suwardike Jatma Bali. Ya. Ini lagi sebenarnya udah finish nih, udah kering dia lure pesanan saya. Cuma ada 4 biji sebenarnya. 2 biji itu dia bikin sendiri untuk dipakai sendiri. 4 biji, 5 biji, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, punya saya nih. Oh iya, 2 sendiri, dia punyanya dia sendiri. Oke, kita ngobrol-ngobrol dikit Bli ya. Ya. Nah, kita sudah berada di set untuk sedikit wawancara dengan Bli Suwardike. Oke, simpel aja sih sebenarnya Bli. Beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Bli. Yang pertama, Ya. kapan sebenarnya dimulainya berdirinya Indiga ini? Ya, announce-nya itu lah. Kalau dibilang lamanya udah lama sekali, cuma udah lama sekali udah buat lure. Cuma proses penjualan tuh ya baru sekitar 3 tahunan. Ya kan, suara 3 tahun ya. 3 tahunan. Karena dari dulu kan ekonomi nggak mencukupi, makanya buat lure sendiri, pakai sendiri, dapat ikan seperti itu. Nah, karena adanya permintaan dari teman, ya itu udah pelan-pelan ya akhirnya itu udah sampai menjual lure. Iya. Ini berkat dukungan teman-teman semua. Iya sih, benar. Dan saya juga sebenarnya memperhatikan perkembangannya Bli lure dari Indiga, buatannya dari Bli Suwardike. Sempat ngasih lure 2 biji ke Rifki ya. Ya. Nah, waktu itu saya sempat lihat hasil karyanya Bli Suwardike itu udah lama, tahun lebih ya. Ya, kita musim lalu, awal booking musim lalu, tahun lalu. Ya, terus sekitar setahun yang lalu saya lihat progresnya dari sana. Lure handmade dari Bli Suwardike itu bandingkan dengan hasil yang sekarang yang udah akhirnya saya dibuatin ini.
jauh sekali progresnya mengarah ke hal yang positif. Beberapa lur buatan dari Beli Swardika ini mengalami beberapa proses perubahan dia. Iya. Karena seiringnya berjalannya gini, terus akhirnya terus mendapat ilmu dari teman, dari lapangan, langsung kata rubah gitu. Ya, jadi banyak referensi juga dari lur-maker yang lain juga, ya. Lokal Bali, Indonesia maupun lur-maker dari luar. Iya. Ya, benar-benar progresnya itu benar-benar mengarah ke yang positif. Terus kira-kira kedepannya Beli Swardika apa cita-citanya atau mungkin prospek kedepannya yang Beli Swardika pengen capai selama ini? Apa ya? Soalnya lur-lurnya Beli Swardika udah lebih banyak dipasarkan di pasar luar, lokal justru lebih sedikit. Ya, yang namanya cita-cita kan boleh negatif setinggi-tingginya ya. Ya, Tungkaro kalau bisa tercapai ya mau buat sejenis apa namanya pabrik rumahan lah. Ya bisa ngajak tenaga kerja. Ya, saat ini cuma bisa melayani maksimal 1 bulan itu 100. Nah, mudah-mudahan cita-cita yang tercapai dan bisa buat pabrik rumahan dan bisa melayani 400 atau 500 bisnis per bulan. Oh ya, benar. Jadi intinya adalah memperluas workshop dan menambah kapasitas produksi. Iya. Benar sekali. Kalau dari segi kualitas lur sudah finishing warna, aduh top lah. Ya, terima kasih. Tadi udah top sekali lah. Oh ya, satu lagi lupa. Mungkin sekilas saja proses pembuatan sebuah lur itu dari awal desain sampai akhirnya finishing resin kan ya? Finishing terakhir kan resin ya, sampai ya ke penjualan itu. Kalau masalah penjualan itu kan stylenya masing-masing orang berbeda-beda. Sekilas saja dari awal desain sampai dengan proses finishing, gimana tuh prosesnya kalau boleh tahu? Maksudnya gimana ya, kurang ngerti? Dari kayu gelondongan sampai menjadi sampai selesai. Ya. Jadi tahap pertama itu kan otomatis desain fisik body gitu ya. Buat desain di kertas atau teman tak suruh buat di komputer gitu. Oh iya. Ya, dan terus potong kayu seperti biasa, potong kayu. Terus pembentukan setelah dibentuk di pemasangan kawat itu setelah pasang timah ya, habis itu dirapikan segala macam, udah rapi ya diukir. Ukirnya jadi finishing fisik ya, habis diukir ya, habis itu langsung dicat epoxy. Ya, epoxy, dempul, segala macam kan semua lur-maker udah tahu, atau pemancing udah tahu itu. Habis itu ya pengecatan, atau sebelum pengecat ditambahin, dipasangin foil seperti ini. Ya, habis itu pengecatan ya sudah kering ya langsung di resin. Selama ini saya dengar proses resin itu salah satu proses yang paling lama memakan waktu. Iya. Kalau saya hubungi Beli Swardika nggak direspon, pasti lagi ngeresin. Nggak boleh diganggu soalnya. Nggak boleh diganggu, benar-benar itu salah satu proses yang paling krusial. Terus kemudian, untuk tipe lur ada berapa tipe lur? Nah ini nggak ngomong nih. Bos saya ini. Bos cilik nih. Ada berapa tipe lur nih? Jadi ada berapa tipe? Ikan, kok banyak punya ikan? Ini ikannya om. Sini kita, yuk. Nih, bosnya Indiga nih. Tapi lanjut aja. Kamera Anwarkan. Bapak lu boleh. Kasih bapak lu. Semangat Bun. Kamera apa ini? Ada coba. Ya, tadi ada sedikit intermezzo dari bosnya Indiga. Lanjut Bli, untuk tipe lur nih, itu salah satu materi penting yang harus ada di videonya. Tipe lur, ya untuk
Pertama ya passing king. Passing king. Oke. Ya 20 gram sampai 60 gram tuh ya untuk land base lah biasanya. Oke. Mungkin sorji atau apa. Oke. Di atas itu udah mulai light popping. Light popping. Ya untuk passing king ada yang dari 60 sampai 150. Maksimal sampai 150. Iya. Dan ada juga slow sinking mulainya dari 60 gram sampai 150 gram. 150 gram, oke. Terus untuk floating mulai dari 40 gram sampai 120 gram. Sampai 120. Nah, untuk masalah tipe body nih, ada dua jenis saya lihat, ada yang kecil-kecil sama yang agak-agak gede nih. Itu yang gede namanya apa dia bodinya tuh? Kebetulan ini request dari Australia, pelanggan toko di sana disuruh buat body seperti ini. Tapi dia nggak kasih nama, dia nggak apa namanya. Saya yang ngasih nama dan saya kasih nama itu Indiga Kobe. Indiga Kobe, oke. Nanti untuk tipe-tipe dan jenis-jenis dari lure yang Bliss Wardiga produksi untuk Indiga nanti saya akan tampilkan di akhir video berupa slideshow ya. Oke, sekiranya itu aja. Terima kasih Bliss Wardiga. Ya. Sama-sama, terima kasih. Ya ngobrol-ngobrol kita buat konten kali ini biar ada konten aja lah. Konten ambil lure. Jadi ini lure-nya udah bisa saya ambil ya langsung ya. Bisa. Coba gimana? Tapi kamu ini sih kawan. Nggak apa-apa, santai. Langsung kanibal. Ini punyanya Bayu. Ini dua nih dia bikin untuk dirinya sendiri. Jadi kalau mancing ngajak temannya nggak perlu bawa lure. Ya, itu udah keuntungan dari mancing bersama lure maker. Langsung support lure. Punya Bayu. Iya. Ini orderan saya. Ini punyanya dia. Orderan saya. Ini yang Fast King beli ya? Ya. Ini Fast King, kalau warna nih namanya pink Pelangi. Pink pelangi ya. Basicnya Sebut warna saja seperti itu. Sebut saja seperti itu. Ini pink indiga tulisannya dan ada motif pelanginya. Terus kemudian yang ini makarel. Ya, belum makarel. Blue makarel. Ya, ini ada biru-birunya agak hijau-hijauan. Ini makarelnya, motif makarel. Ini motif makarel spesial untuk saya. Ya, teknik baru. Teknik baru test drive dia. Nah, ini dia. Indiga sinking 100 gram. Terus ini yang bodi kecilnya. Ini dua red head dan sama ya, pink pelangi red head. Ini saya order yang 50 gram untuk mensor jigging, untuk mensor. Kemudian ini yang tadi Bliss Wardiga bilang namanya Indiga Kobe. Ya. Indiga Kobe ini keren sekali orangnya nih. Kayak ikan mujair ya. Kayak ikan mujair. Ya, ini Indiga sinking juga 100 gram. Mantap sekali, Jos. Oke, ya Bli, makasih banyak ini sudah bersedia saya sedikit wawancara tanya-tanya untuk konten gerapot tackle, tapi sekarang kita gerapot lure maker langsung ya. Sekali lagi terima kasih buat Bliss Wardiga atas sudah bersedia menyelesaikan orderan saya. Dari sekian lama. Oke, itu aja konten hari ini. Semoga teman-teman suka dengan konten saya.
Buat yang belum subscribe silahkan subscribe. Buat yang sudah subscribe terima kasih buat supportnya selama ini. Dan tinggalkan komen buat teman-teman yang mau komen tentang lure Indiga ini. Ya itu saja dari saya. Till next time. Peace out.